Ibu-ibu jamaah sekolah haji umroh yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat ayat yang saya bacakan sangatlah jelas bahwa ini adalah sebaran ya. Bagaimana Allah itu memancing manusia tertarik enggak dengan panggilan itu ya. Wa'adin finas, serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Yang disuruh itu adalah manusia. Makanya ini disebarkan secara umum. Kalau biasanya kan Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tapi kalau haji itu wa'adin finas, kepada manusia. Jadi yang merasa manusia itu ya harusnya terpanggil. Responnya bagaimana ini tergantung kita. Sebagai langkah awal kita itu ya kita ikut sekolah haji umroh ini termasuk respon. Bagaimana respek kita terhadap panggilan Allah. Panggilan tadi bisa berwujud apa saja. Kita ini menghadiri majelis taklim seperti ini termasuk panggilan. Berarti kita respect. Insya Allah Allah akan mendekatkan langkah kita kepada Baitullah. Dan ini yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa hadir di majelis-majelis, sehingga kita oleh Allah dimudahkan untuk bisa mengunjungi Baitullah berkali-kali. Ini adalah suatu kenikmatan yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana kita bisa berangkat itu dengan bekal ya. Safar itu kan juga memerlukan bekal. Makanya kita untuk safar haji dan umrah itu perlunya bekal. Bekal apa yang perlu kita pantas untuk kita bawa, yaitu bekal ilmu. Karena ibadah di sana itu membutuhkan ilmu. Kalau kita tidak dengan ilmu, otomatis ibadah kita itu akan hanya mengarang-arang saja, atau mengikuti orang-orang pendahulu kita yang tidak benar misalnya. Tapi kalau kita dengan dalil yang jelas, kuat, insya Allah nanti akan menjadi amalan yang sampai. Karena apa? Karena di sana itu banyak dijumpai orang-orang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat. Hingga melanggar pun tidak dianggap melanggar. Nah, ini karena ini makanya kita trik oleh-oleh untuk kali ini adalah tip bagaimana kita bisa selamat untuk menunaikan ibadah umroh dan haji itu supaya benar. Yaitu pertama, itu memilih biru yang kuat, dalam artian tidak hanya sekedar mengantarkan saja, tetapi memang dia sudah berpengalaman, kuat, apalagi nanti pesawatnya itu kalau bisa yang memilih yang direct, yaitu langsung dari kota Indonesia sampai ke Madinah atau Jeddah. Syukur di Madinah. Karena kalau di Jeddah, kita itu otomatis harus menggunakan bis. Perjalanan jauh dari ke tempat kita tuju itu pakai bis itu ya lumayan memakan waktu. Berbeda dengan kalau kita langsung di Madinah itu nanti langsung di bandara, langsung masuk ke hotel, dari hotel nanti kita langsung ke tempat masjid. Dan kalau bisa kita memilih biro-biro yang memakai handling. Jadi kita tidak ngurusi. Kita langsung di hotel itu langsung pergi ke masjid sudah aman. Tapi kalau tidak memakai handling biasanya barang-barang kita tercacar, bahkan ngurusi sendiri. Ini melelahkan juga. Maka energi kita terkuras. Berpikir bagaimana menemukan barang-barang kita. Tapi kalau kita sudah memakai handling, biro yang lengkap, itu insya Allah nanti akan mudah kita menikmatinya. Kenapa pakai direct pesawat kita? Kalau nggak pakai direct itu nanti kita memakai pesawat yang reguler itu campurannya. Campuran dengan wisatawan, dengan TKI, dengan berbagai macam. Dan pakainya tidak sama. Kalau kita rombongan charteran, itu direct itu nanti insya Allah pakainya itu sama. Yaitu memakai pakaian yang sopan untuk beribadah. Tapi kalau kita misalnya siapalah mengalami sendiri, itu dengan kendaraan Etihad, itu yang di dalam pesawat itu macam-macam. Ada bule, ada yang nggak pakai baju, karena memakai kaos.
kaosnya longgar-longgar. Nah, itu kita dari ibadah samping kita boleh, jadi kan repot. Nah, kalau ibadah itu ya cari yang pesawatnya untuk ibadah, niatnya ibadah, bukan campuran, bukan piknikan. Kalau bisa juga jangan niatan kita itu nyimpang-nyimpang. Ada toh sisan piknik ke Turki, sisan piknik ke Malaysia, ke Singapura, atau ke kota-kota yang dimiliki pesawat itu. Ya, itu nanti akan tergoda juga dengan kegiatan-kegiatan wisata. Kalau kita sudah berpikir fokus, pokoknya insya Allah niat ingsun akan menunaikan ibadah umroh, ya pesawatnya ya satu. Nah, kemudian cari biro yang menjual kepada biro lain tiket-tiket, jadi provider itu lebih murah, dan nanti juga akan mendapatkan bocoran-bocoran kalau ada promo yang luar biasa, promo super promo itu biasanya ada kalau kita mengikuti member dari biro yang kuat. Nah, itu contohnya seperti yang promo kemarin itu ada 5 free 1, itu kan murah. Ada bintang 5, hotelnya bintang 5, kemudian pesawatnya direct, dan ini sangat menikmati. Nah, itu sebagai oleh-oleh kita. Kemudian oleh-oleh yang lain adalah bagaimana kita menguasai ilmu itu, tidak hanya ilmu ibadah saja, tetapi ilmu yang lain. Misalnya kita menguasai aplikasi, teknologi digital itu walaupun sudah tua itu tetap harus dikuasai. Jangan sampai kita sudah tua itu yang muda-muda lah. Saya itu yang penting HP cukup untuk SMS atau untuk WA-an saja. Itu jangan. Kita harus ikut juga memanfaatkan teknologi yang memudahkan itu. Contohnya nanti kalau kita masuk ke Raudhah, itu ada namanya aplikasi nusuk. Kita harus mendownload. Kalau kita nggak download, ya nggak bisa. Mendownloadnya bagaimana? Ya kita belajar. Karena itu pakai bahasa Arab kan. Ini nanti kita ikuti panduan dari pembimbing ataupun dari tour leader. Kita download sebuah aplikasi namanya Nusuk, supaya kita itu nanti bisa masuk ke dalam Raudhah. Nah, itu contohnya ya. Nanti kalau kita tidak ada ini jamaah kita yang membawa HP 2 tapi nggak termanfaatkan, tidak mendownload, kan percuma. Sudah membawa HP, HP-nya sudah bisa dipakai sebenarnya, tapi tidak untuk download karena malas, karena merasa aku sudah tua. Ya tetap harus kita manfaatkan. Yang penting minta kepada yang muda untuk mendownloadkan. Tolong aku di-downloadkan. Yang penting nanti store tanggal lahirnya, nomor pasportnya, itu nanti insya Allah visanya itu nanti terinstall, kita terdaftar, tahu kapan kita bisa masuk ke Raudhah. Itu contohnya. Kemudian juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada, itu perlu. Makanya penguasaan ilmu itu penting. Selanjutnya adalah bagaimana kita itu menjaga lisan kita, itu penting ya. Manajemen lisan itu penting. Atau mungkin berhusnudon itu penting ya. Mungkin menjadi bukti nyata yang kemarin ya. Saya pulang kemarin saya kan belum batuk ya. Mungkin masih ada yang mencatat atau ini ada rekaman juga. Saat itu saya ngomong, selama haji saya itu nggak perlu, di haji dan umroh itu nggak perlu batuk. Habis itu saya langsung sama Allah diberi batuk. Nah itu contohnya, sudah dari haji sampai ini umroh. Kemarin saya baru ngalami batuk. Kemarin saya ngomong, tidak perlu haji dan umroh itu tidak perlu batuk. Akhirnya saya batuk. Nah, ini manajemen nyata bahwa lisan itu memang perlu dijaga. Jangan sampai kita itu pede, ya pokoknya batuk tidak batuk, alhamdulillah gitu aja. Nah, ini penting, jangan merasa malah masih sehat. Seperti itu. Ini saya bukti nyata ini. Kemarin saya pulang itu Sabtu yang kemarin menyampaikan itu. Saya masih belum batuk itu. Setelah mengucapkan itu sama Allah, hari berikutnya langsung sininya itu serak-serak itu, langsung batuk.
Nah ini batuk. Makanya lisan itu perlu dijaga ya, betul itu. Kemudian prasangka itu yang positif-positif juga. Saya juga di sana ngalami prasangka ya. Saat itu karena beda ya, askar di mana, di Madinah sama di Mekah itu beda ya. Kalau di Mekah itu keras-keras, terus biasanya ya, kayak orang Jakartanan lah. Kalau Madinah itu kayak orang Jogja. Nah itu. Dan istiqomah kalau di askar di Madinah itu. Saya saat itu mau mencium hajar aswad, melihat kondisinya, saya diseneni sama askar ya, saya mundur ya. Dimarahi sama, saya kan di tengah-tengah perempuan. Perempuan uyel-uyelan, saya ikut uyel-uyelan, saya langsung sama askar itu mau pakai tangan itu, diatungi pentung apa, tangan kepel itu. Wih, saya ngeliat kayak gini, ya udahlah, saya tak mundur aja, mundur tak cari tempat yang lain. Saya ke Hijri Ismail. Hijri Ismail di sana banyak jamaah padu sama askar itu. Sebetulnya mungkin karena komunikasinya kurang bagus ya, sehingga eyel-eyelan. Ternyata kita ini disuruh untuk menyeberang dulu, antrian di ujung. Nanti setelah ujung antrian duduk manis di sana, nanti baru dikawal pakai rafia itu, tali itu, sama askar diajak ke arah, jadi nyebrang di arena tawaf itu, kayak pejabat itu. Wah, jadi kayak pejabat malah itu, masuk di Raudhah enak, gampang, itu yang pertama. Kemudian, oh begitu ya, mas, udah gitu. Udah seneng banget itu, masuk ke Hijri Ismail itu, udah seneng. Akhirnya doa antri, wah, jamaah antri semua, antrinya lama banget, nggak diurus-urus. Akhirnya jamaah rombongan ini bubar, ya, masuk lagi mendekati ke Hijri Ismail lagi. Di situ ada palang, ada dua itu. Rombongannya antri tadi kan di luar yang ini, yang dekat Ka'bah itu baru-baru ini. Yang antrian lama itu malah di luar pagar itu. Wah, disuruh, oh ke belakang, lu tadi itu udah antri di depan, ngomongnya gitu. Kok ini malah saya dituruh di belakang, seharusnya di depan. Layalan itu akhirnya ada askar yang memberitahu, ya udah ini cabut aja, ini pembatasnya nggak usah pakai cabut, kan ada 2 lapis, hanya dicabut. Nah, kita tetap jadi di depan. Tiba-tiba itu ada yang askarnya itu, karena tadi yul-yulan tabrak-tabrakan itu, ada yang jatuh, kayaknya mungkin retak kakinya, nggak bisa berdiri, jerit-jerit itu askarnya itu. Saya cuma membatin, sekarapmu mau aturannya digonta-ganti dadaan gitu ya. Nyukurke lah istilahnya itu. Tapi di batin saya nyukurke. Belum lama kayak gitu itu ada angin, gerombolan manusia itu nyapu saya kesapu masuk ke dalam Hijri Ismail. Persis banyu itu. Yang di dalam kan baru sholat, itu ya ketindih-tindih sholat. Saya kebruan banyak orang itu, akhirnya kaki saya ya memar, ya jempol itu. Wah, itu mau mendaki askar kan ini. Makanya jangan kita ini berprasangka yang negatif terhadap orang lain ya. Ini penting. Makanya mulut itu perlu dijaga betul itu. Temanya itu saya lisan, menjaga lisan itu. Saya kemarin di Facebook juga menjaga lisan, terus kemarin kajian juga menjaga lisan. Ini tema-tema saya ini sering mendapatkan dari Allah itu tematik itu, bro. Nanti misalnya kita nonton di TV ada yang ceramah itu, nanti temanya seperti itu biasanya. Jadi Allah itu memberikan murojaah berulang-ulang, sehingga kita jadi ingat, wah ternyata kita harus betul-betul menjaga lisan kita itu, insya Allah. Ini sekali lagi, makanya lisan kita itu harus dijaga. Jangan pernah kita mengatakan, wah aku berkali-kali melakukan orang lek mangkat-mangkat deh, nah jadilah mangkat. Tapi kalau bisa kita ya pokoknya berdoa kepada Allah, insya Allah diberangkatkan berkali-kali.